yang kepala desa nuntut editor itu karena Oh. biayanya dimasukkan dalam rincian kan. Harusnya ini bisa nol, ini pasti korupsi. Mereka mengandalkan kreativitas, bukan mengandalkan ke Teori. sekalipun memang kayak pengertian, pengetahuan itu memang mereka harus dapetin. Aku kan emang sempet ngalamin dua ini kan, jadi Iya, sempet bener. mengalami peralihan itu dan itu benar-benar kerasa banget. Hai semua, jumpa lagi bersama kita di Felicia Podcast. Yang pastinya kita bertiga akan membahas hal-hal yang relate dengan kehidupan anak-anak Gen Z saat ini. Nah, ngomong-ngomongin tentang apa yang mau kita bahas hari ini, kalian berdua ngerasa nggak ya? Semua aplikasi yang kita gunakan di media sosialnya kita ya, entah itu dari WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian bahkan alat-alat aplikasi-aplikasi untuk editing itu semua sudah ada yang namanya fitur AI. Iya, Bener lagi. benar. Iya. Ya kan, jadi itu aku kagetnya ini ya, beberapa hari ini kan aku ada project untuk membuat video flyer kayak gitu ya, video atau flyer gitu ya, untuk kita post di sosial media. Kan otomatis ya, kalau misalnya kita membuat video atau mau desain apapun kan, aku biasanya pakai Canva nih ya aplikasinya. Tapi aku kaget, ternyata di Canva pun ada bantuan AI, tahu nggak sih? Semua sekarang sudah masuk ke ini ya, ke AI semua ya. Maksudnya tanpa kita sadari, berarti semua yang ada di sosial media yang kita lihat itu semua bantuan Canva. Bantuan AI maksudnya. Ya, bantuan AI gitu. Wah. Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Bener sih, ini yang jujur sedikit membuat agak khawatir sebenarnya, apalagi untuk mungkin ya, Lia juga ngerasain jadi mahasiswa gitu. Pernah sempat nggak kepikiran, duh ini kalau lulus kira-kira aku mau kerja apa ya? Maksudnya kalau dulu mungkin kamu denger ya, kayak misal contoh, aku aja lah nggak usah jauh-jauh, ini kita cuma jeda berapa tahun kan antara aku sama kamu. Tapi waktu aku masuk dunia kerja kayak skill contoh, untuk melamar pekerjaan gitu ya, skill kayak misalnya Microsoft itu kayak masih oke diterima. Tapi kalau sekarang kan itu kewajiban kan. Udah basic banget. Iya, basic banget kan, apalagi nilai plus kalau bisa mengoperasikan AI kayak gitu. Iya. Ngerasa nggak kamu? Ngerasa banget. Jadi, kayak pressure-nya gitu. Kalau misalnya kita ya, ini kan ada tugas nih. Jadi kebetulan emang kampusku itu kayak bener-bener ngedukung banget buat mahasiswanya itu pakai AI memang. Karena kalau nggak pakai AI, jujur ketinggalan banyak banget. Jadi kampusku memang menerapkan nggak apa-apa kok kamu pakai AI gitu. Tetap nggak melarang mahasiswanya untuk pakai AI. Malah dan itu disarankan. sangat amat membantu. Waduh, beda banget. Padahal Dulu kita kan nggak boleh ya. Kuliah ngerjain tugas kita mau pakai AI, kita masih mikir-mikir dulu, dan kayak kita harus ngedit supaya nggak ketahuan bahwa itu bantuan AI. Supaya nggak kedetek. Tapi malah sekarang mendukung banget untuk menggunakan AI. Benar. Tapi ya menarik, jadi maksudnya aku melemparkan pertanyaan ini karena barusan ini ya aku baca berita gitu ya, bahwa kekhawatiran dari Gen Z ini adalah setiap mahasiswi ataupun mahasiswa yang akan lulus kayak gitu, mereka tuh benar-benar takut untuk menghadapi dunia kerja yang menuntut yaitu tadi, di mana seolah-olah ya rasanya AI itu kayak menggantikan semua pekerjaan yang contoh kayak misalkan kita membuat laporan keuangan. Sekarang kan kita tinggal template laporan keuangan, harus ngerasa kan harus ada maksudnya kita tinggal masukin prompt-nya aja dengan benar, keluarnya ya sesuai yang kita mau, bahkan lebih mudah dibaca daripada kita bikin sendiri. Iya. Itu kan kerasa banget kan, dan itu kalau waktu aku dulu awal-awal kerja itu kayak masih masih banyak yang cari kayak gitu. Kayak data analis itu masih cukup ngetren waktu aku mungkin tahun 2020-an lah yang lamar kerja. Sekarang udah enggak. Kayak ya tinggal cari aja lah lewat bantuan AI, dia akan bikin sendiri datanya, bahkan tabelnya, bahkan grafiknya naik turunnya kayak gimana. Dan itu benar-benar wow. Secepat ini ya perubahan yang terjadi kayak gitu. Nah itu kan sesuatu yang mungkin
meresahkan gitu ya. Ya, apalagi bagi kita nih lulusan nanti yang bakalan lulus dari udah kuliah, capek-capek ternyata tergantikan dengan AI. Itu pekerjaan, banyak sekali pekerjaan yang ya contohnya editing ya. Iya. Itu paling kerasa. Banyak emang editing yang pengen karyanya tuh dilihat. Tapi betul. orang-orang sekarang tinggal ngandalin AI. Jadi tinggal kasih prompt gini-gini tanpa nyewa editor pun itu sudah bisa. Bener. Itu kayak kasus berita yang kemarin itu loh. Yang kepala desa nuntut editor itu karena biayanya dimasukkan dalam rincian kan. Harusnya ini bisa 0, ini pasti korupsi. Ya ampun, itu sampai bapak sidang ya. Kan? Iya. Itu bapak kalau boleh kalau bisa ya bapak itu disuruh jadi editor aja ya. Gimana sulitnya. Masa memang toolsnya bisa dibantu AI, tapi untuk mikir idenya itu kan AI harus, juga nggak bisa betul. Gitu loh, harus tetap dari manusianya, ya kan. Nah mungkin juga itu yang mungkin dirasakan di dunia perkuliahan dan juga pekerja ya. Nah mungkin nih dari sisi Cia nih di dalam dunia pendidikan juga berasa nggak itu semua? Oh iya sih, berasa banget. Kayak maksudnya kayak sekarang kita kurikulum ya. Kayak kita ada gencar-gancirnya itu habis gini kita akan kembali lagi ke kurikulum yang lama. Wah, kenapa? Karena kita tahu kalau Menteri Pendidikannya Pak Nadiem. Kalau itu ya, langsung ganti ke kurikulumnya. Iya, jadi kayak gimana ya, kita itu sebagai pendidik itu juga kadang itu bingung, terus juga kadang itu kita juga harus bisa menyesuaikan ya, agar kita nggak ketinggalan dengan apa yang hari-hari ini terus cepet banget berjalannya gitu ya. Contohnya kayak kurikulum, kalau dulu sudah sempat dari peralihan dari kurikulum yang biasa jadi kurikulum merdeka, di mana anak-anak diajar untuk membuat project dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ kan munculnya banyak-banyak AI itu kan karena anak-anak kan sekarang sudah diminta untuk membuat project, mereka boleh presentasi, dan itu kan dukungannya dari mana? Dari AI kan. Benar. Dan kita sebagai pendidik juga kadang kita juga mengikuti akhirnya secara nggak langsung kita learning by doing. Jadi sama-sama kita belajar, kita ngajarin ke anak didik kita pun juga belajar mencoba hal yang baru. Tapi toh ternyata setelah ini akan bergeser lagi kembali ke yang semula ya kan. Sebenarnya bagus sih dengan sistem yang kemarin, sekalipun mungkin awal-awal kita sebagai pendidik juga maupun orang tua maupun murid juga kita kewalahan ya toh dengan sistem yang baru, tapi berjalannya waktu udah enak nih, sudah enak, kita sudah bisa ngikutin, kembali lagi sekarang jadi kayak aduh gimana sih sebenarnya maunya gitu ya. Tapi anak-anak sekarang udah lebih pintar, udah lebih kayak maksudnya mereka bisa mengikuti perkembangan zaman itu dengan cepat gitu loh. Nggak kayak mungkin yang anak-anak dulu ya, maksudnya ya generasi-generasi yang dulu yang mungkin beradaptasinya cukup lama. Tapi sekarang anak-anak keren-keren sih. Cepet-cepet mereka bisa ngikutin kayak gitu. Nah, terus menurut Cia ya, kan dari penjelasannya Cia tadi, berarti menurutmu kira-kira untuk memacu maksudnya Gen Z, terus Gen Alpha, bahkan Gen Beta ini kan dibilang sebagai generasi yang dituntut untuk kreatif kan. Karena memang nggak bisa dipungkiri di mana dunia pekerjaan sekarang itu semuanya by digital. Mau nggak mau harus kreatif kan, nggak bisa lagi dengan cara yang mungkin lama, kayak misalkan contoh kita dengan tools AI ya, kayak ngedit mungkin kalau dulu bisa ngedit satu video itu seharian lebih. Tapi dengan adanya AI bisa dibantu mungkin lebih cepat, nggak perlu sehari. Nah, sama halnya mungkin dengan dunia pekerjaan itu tadi yang sudah kita bahas juga. Terus dunia pendidikan, kira-kira nih kalau kembali lagi ke kurikulum yang lama nih ya, itu jadinya membuat anak-anak yang sekarang ini terhambat nggak secara kreativitas, atau justru ya nggak apa-apa sih, cuman maksudnya lebih nyaman di kurikulum yang merdeka atau kembali lagi ke kurikulum yang sebelumnya? Harusnya sih lebih nyamannya merdeka ya. Soalnya kan anak-anak udah dilatih kreativitasnya. Kalau misalnya kita kembali ke lama kan kembali ke metode yang lama di mana mereka harus ngapalin. Sedangkan kalau misalnya kita nanti lanjut ke dunia pekerjaan itu semua kayak nggak pakai gitu loh. Maksudnya sekarang di dunia pekerjaan lebih ke mereka mengandalkan kreativitas, bukan mengandalkan ke teori. Sekalipun memang kayak pengertian, pengetahuan itu memang mereka harus dapetin. Tapi itu kayak presentasenya di dunia pekerjaan itu minim
dibandingkan kreativitasnya sih anak-anak tersebut ya. Jadi kalau buat aku sih sebenarnya anak-anak zaman sekarang itu bisa lah mengikutin, cuma mungkin mereka nanti kendalanya mereka kalau di teori itu pasti mereka kehambat banget. Soalnya kan mereka harus menghafal, sedangkan kalau di kurikulum Merdeka kan nggak ada hafalan kayak gitu. Jadi mereka kayak dibebasin mengeksplor diri mereka, apa yang mereka mengerti ya mereka bisa jabarin, mereka bisa maksudnya menjelaskan, mempresentasikan itu, bahkan bisa langsung sekalian belajar gitu loh, kayak gitu sih. Berarti berpengaruh juga nih di dunia perkuliahan yang dia rasakan. Aku kan emang sempat ngalamin 2 ini kan, jadi sempat mengalami peralihan itu dan itu benar-benar kerasa banget. Emang awal-awal kurikulum Merdeka itu kerasa capek banget karena banyak banget proyeknya yang harus dilakuin. Cuman dari situ itu kita banyak bisa belajar, kayak misalnya aku disuruh jualan, wirausaha kayak gitu, itu kan melatih kreativitas kita buat ngasilin sesuatu yang emang emang ada benefitnya gitu loh. Jadi nggak cuman belajar aja tapi bener-bener dapat benefit, nggak cuman dari teori aja gitu. Jadi bisa dapat uang, bisa dapat pengalaman, terus bisa juga komunikasi sama orang karena kan jualan nggak bisa betul. gitu. Jadi melatih public speaking. Benar, itu juga bisa melatih public speaking, kayak promosi ke orang kayak gitu. Iya benar. Iya sih, tapi ya kalau kita kembali lagi ke kurikulum yang sebelumnya mungkin kurangnya di situ mungkin ya. Untuk kita mengasah gimana memunculkan ide-ide itu kan akhirnya. Karena ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita kembali ke kurikulum yang sebelumnya itu seolah-olah kita jadi murid ini jadi tidak ada inisiatif untuk bertanya kan. Benar. Jadinya cuma diem aja, ya udah gurunya bilang A ya udah ngikut A, gurunya bilang B ngikut B. Jadi tidak memancing pertanyaan-pertanyaan baru mungkin ya, karena kan experience-nya kurang mungkin ya. Jadi itu lumayan benar-benar kerasa. Ya itu cukup hal yang menjadi keresahan kita mungkin ya. Tapi nggak tahu mungkin teman-teman V juga ngerasain hal yang sama kayak yang kita rasakan apa enggak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, yang jadi maksudnya keresahan juga kan adalah kalian sempat nggak berpikir bahwa kayaknya dunia pekerjaan ini, bahkan bukan hanya pekerjaan, segala sesuatu mungkin yang kita kerjakan bisa digantikan sama AI. Setuju nggak kalian dengan pernyataan ataupun statement itu? Nggak bisa dipungkiri ya. Digantikan sama AI ya, kalau ada bantuan AI tanpa kita sadarin aja, kita malas dikit minta AI aja deh udah ngerjain. Tapi dibalik itu kita juga harus ngecek. Kita nggak boleh 100% percaya sama apa yang udah dikerjain sama AI. Karena kadang kita ada penyesuaian kayak saya kemarin gitu ya, harus bikin flyer dan lain sebagainya. Oke, emang dapat dari AI, tapi kan kita harus ada penyesuaian sedikit dari apa yang sudah dihasilkan dari AI. Jadi nggak bisa kita mentah-mentah kita terima langsung dari yang AI bikin gitu. Tapi kita harus mengolah itu lagi gitu, seperti apa yang kita mau gitu sih. Kalau aku dibilang tergantikan itu enggak sih, karena gini, AI itu bisa berjalan dan bisa bekerja karena prompt dari manusia kan. Betul. Kalau misalnya nggak ada pemikiran dari manusia, ide-ide dari manusia, jadi dia nggak bisa jalan mau apa gitu kan. Jadi emang butuh ya, tetap manusia itu tetap harus berpikir, ya harus berpikir secara logis, itu pasti. Jadi kritis itu penting banget. Betul. Bahkan kalau misalnya kita masukin prompt-nya itu gak lengkap, AI pun kayak ngerjainnya itu nggak maksimal kan. Ada yang kurang detail, kayak misalnya aku ngerjain soal matematika ini, aku minta kamu ngerjain matematika pakai AI. Coba maksudnya pengen gitu kan biar cepet aja gitu kan, karena kan deadline banyak gitu. Terus abis itu pas aku coba, aku cek karena aku nggak percaya. Harus cek. Ternyata memang ada yang salah gitu dari situ, karena emang promptku kurang lengkap. Benar. Jadi kan emang tetap butuh manusia untuk memikirkan apa-apa aja yang memang dibutuhkan untuk pekerjaan itu yang kita lakukan gitu, baru AI bisa kerja. Jadi ya tetap manusia harus tetap berperan penting di dalam hidupnya sendiri sih. Berarti menurut Lia nggak mungkin kayaknya tergantikan ya? Iya benar, kalau tergantikan kayaknya enggak sih. Karena idenya, pikiran kritisnya, detail-detailnya sebenarnya bukannya pekerjaan kita tergantikan, tapi
terbantu banget gitu ya Bener. kan. Kayak pekerjaan yang ya itu tadi lah yang aku singgung di awal kan, yang harusnya lama, butuh risetnya tuh kayak banyak gitu kan, banyak waktu. Kayak meriset sesuatu kan kalau tanpa bantuan AI kita butuh banyak waktu Bener. banget kan. Itu juga aku rasakan sih waktu maksudnya ya ini kan lagi masa juga aku ngerjain skripsi gitu ya. Kayak nyari-nyari sumber-sumber. Kalau dulu kan harus buka website satu-satu gitu Iya. kan. Sekarang enggak, tapi pakai bantuan AI itu cuman aku ngasih prompt, dia nanti kasih sumbernya dari sini. Jadi mungkin kita tinggal masukkan aja jadikan satu dengan bahasa kita sendiri juga. Iya. Ya itu ya lumayan membantu sih, bukan menggantikan lah ya jadinya. Karena ya memang mau tidak mau, ya benar apa yang Lia bilang tadi, AI nggak akan bisa jalan tanpa adanya pemikiran ataupun ide dari manusia. Nah itu tadi. Tapi maksudnya yang jadi PR ini mungkin kayak contoh kurikulum itu tadi ya, balik lagi ke kurikulum, kalau kurang tugas project itu yang akhirnya membuat kita ini yang harusnya kita ini kan ada di masa beradaptasi dengan AI kan, jalan barengan kan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kecepatan sistem AI ini kan terus berjalan kan, sedangkan kita manusia ini mengejar masih kayak ngos-ngosan gitu kan. Nah tapi kan harus ngejar terus. Nah kalau kembali lagi ke yang lama, itu kan seolah-olah kayak waduh ini kurang dipacu lagi nih untuk maksudnya berirama jalannya dengan AI gitu kan. Karena ya memang sangat memacu lah kayak tugas-tugas project itu tadi kan ya. Nah itu mungkin ya buat mungkin dari yang kita obrolkan ini ada nggak saran dari kalian mungkin apa yang harus dilakukan, terutama dari Lia mungkin yang bisa merasakan mahasiswa-mahasiswa yang ketakutan nih untuk melamar dunia kerja gitu kan, kayak takut dengan kata-kata, contoh kan melamar ke kantor apa gitu, nanti ada tulisannya minimal pengalaman 1 tahun kayak gitu kan. Nah sedangkan fresh graduate itu nggak punya pengalaman itu kayak gitu. Nah jadi mungkin yang bisa dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus ini? Kalau untuk mahasiswa bisa mulai dari sekarang sih. Jadi kan pekerjaan sekarang tuh nggak harus datang ke kantor, harus datang ke tempat itu. Jadi bisa freelance ya, bilangnya freelance. Itu bisa ngerjain sesuatu tanpa datang ke situ. Nah itu kan bisa jadi pengalaman tuh. Karena kan kuliah 4 tahun ya, misal 4 tahun. Itu pengalamannya udah pasti banyak kalau misalnya udah dimulai dari semester 1, semester 2 ya. Pokoknya pasti bisa lah punya pengalaman itu, ataupun nanti pas magang. Nah, di situ juga bisa sih. Pasti kalau magang itu kan dikasih sertifikat ya, jadi dikasih surat kalau misalnya emang udah melakukan pekerjaan ini. Jadi otomatis pas masuk kerja itu pasti kelihatan lah. CV-nya ada, harus ya dimasukin itu harusnya bisa sih. Soalnya pas magang itu kalau misal di jurusanku memang harus melakukan banyak pekerjaan dan itu banyak perusahaan melihat itu gitu sih. Cukup mungkin pembahasan kita gitu ya. Jadi ya mungkin yaitu jangan terlalu takut yang berlebihan bahwa semua akan tergantikan dengan AI, tapi cukup berteman aja dengan AI. Berteman kan, harus mau nggak mau kan berteman ya kan. Ya mungkin PR-nya kita sekarang adalah gerak cepat dalam masalah kreativitas mungkin ya. Kayak tadi yang Lia cerita itu tadi kan, masa kuliah itu ada 4 tahun. Dalam 4 tahun ini pasti ada namanya libur semester. Itu kan bisa juga digunakan dengan maksimal kan. Entah kamu kerja freelance, entah mungkin membuat project-project apa. Mungkin awalnya project ini belum menghasilkan, tapi itu kan bisa meningkatkan kreativitas dan skill kita mungkin ya. Jadi itu kan yang awal-awal digagas sama kurikulum Merdeka ini. Betul. Kan bikin project kayak ini. Jadi itu sebenarnya adalah satu jalan yang sudah dibuka oleh Menteri Pendidikan kita ya. Kita patut bersyukur dengan keberadaan beliau untuk mengubah kurikulum yang ada di atas bangsa ini juga ya, bahwa itu memacu kita itu untuk nggak cuman diem nerima terus gitu loh. Jadi mau nggak mau kita kan harus survive dan belajar hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang kreatif kayak tadi kan mengasah skill komunikasi, mengasah skill critical thinking kan, pikirannya jadi mau nggak mau kritis, terus habis itu mengasah apa lagi,
problem solving itu kan juga penting kan sekarang, karena AI belum bisa untuk yang namanya problem solving. Karena problem solving itu ya dari manusia kayak gitu. Kan yang punya masalah kan manusia. Jadi yang bisa menyelesaikan ya kembali lagi manusia. Nah, itu mungkin dari kita hari ini. Jadi tetap kreatif lah ya. Terus kreatif, munculkan ide-ide kalian yang mungkin kalian merasa gila nggak sih ideku ini? Nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Iya, siapa tahu benar-benar iya, berhasil. bisa terrealisasikan gitu. Ingat kalian punya teman yang bisa membantu kalian 24 jam dan kalian tanyain apa aja menjawab dan dia akan terus membantu kamu, itu namanya AI. Nah, Iya, betul. jadi anggaplah dia sebagai teman, Temanmu. partner kamu dalam mengerjakan segala sesuatu gitu. Jadi jangan dimusuhi ya. Kan sekarang kan mungkin mindsetnya orang-orang ini memusuhi gitu kan ya. Jangan dimusuhi tapi anggap teman aja. Iya. Terus jangan juga ngandelin semua. Iya, itu nggak boleh. Sejak kapan teman ngandelin ya? Maksudnya kan nggak mungkin teman. Iya, ngasih semua. Itu Iya. namanya bukan teman ya. Itu namanya bukan teman. Kalau sebagai partner, as a partner berarti kerjasama, ada timbal balik kayak gitu. Jadi ya itu jangan sampai katanya Cia tadi ya. Semua wis ibaratkan kita itu kayak dalam kerja kelompok, wis biar Kamu dia aja, aja, aku iya. nunjuk kamu aja. Ya itu jangan sampai kayak gitu juga, tapi harus barengan. Balance. Oke, see you on the next episode, Vi. Bye. Belum dong. Jangan lupa apa? Cek sosial media kita. Jangan lupa cek semua sosial media kita. Ketik apa sih ya? Felicia. Munculnya apa tuh? Kita berdua. Ya, oke, see you on the next episode, Vi. Bye. Let's find the truth.